Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emerald Divriski Aulia dan teman saya Miftahul Jannah ingin mempresentasikan perusahaan multinasional dan investasi. Yang pertama, perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik, atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Karena sifat usahanya mendunia, maka dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi politik global. Pada umumnya, di berbagai negara, perusahaan tersebut dikembangkan sebagai perseroan terbatas. Akan tetapi sahamnya dikuasai oleh perusahaan induk. Saham perusahaan tersebut tidak diperjualbelikan di pasar saham lokal. Sebagai akibat dari model kepemilikannya tersebut, keseluruhan operasi kebijakan perusahaan tergantung pada kebijakan perusahaan induk dan beberapa pengurus perusahaan harus berasal dari perusahaan induk. Pada mulanya, perusahaan multinasional berasal dari Amerika Serikat yang menjalankan operasinya ke berbagai negara seperti Jepang, negara di Eropa, dan juga Australia dan New Zealand. Semenjak tahun 1960-an, perusahaan multinasional sebagai badan usaha bukan saja hanya milik Amerika Serikat, tetapi juga milik Jepang, Eropa, dan berbagai negara maju lainnya, dan mulai menjalankan operasinya ke negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ciri perusahaan multinasional. Pertama, membentuk cabang-cabang di luar negeri. Kedua, lingkup kegiatan income generating atau perolehan pendapatan perusahaan melampaui batas-batas negara. Ketiga, perdagangan perusahaan multinasional kebanyakan terjadi di dalam ruang lingkup mereka sendiri walaupun antar negara. Keempat, kontrol terhadap teknologi dan modal sangat diutamakan karena perusahaan ini sangat membutuhkan teknologi informasi dan modal yang kuat untuk menjalankan bisnisnya di berbagai negara. Kelima, pengembangan sistem manajemen dan distribusi yang melintasi batas-batas negara, terutama sistem modal ventura, lisen, dan franchise. Keenam, cenderung memilih usaha tertentu, biasanya usaha manufaktur. Ketujuh, visi dan strategi yang digunakan untuk produksi biasanya bersifat mendunia. 8. Untuk menjalankan usahanya, biasanya perusahaan multinasional merekrut karyawan dari warga negara setempat. Kesembilan, investor besar dengan portofolio yang tidak berusaha mengontrol investasinya serta mengambil risiko kewirausahaan. Tujuan perusahaan multinasional. Secara umum, tujuan utama karena pertimbangan adanya potensi keuntungan yang lebih tinggi dengan mendirikan produksi dan kegiatan di luar negeri. Sebab semakin luas kegiatan dan pasar, potensi keuntungannya bisa diperoleh bisa semakin tinggi pula. Secara lebih berkhusus bertujuan MNC diantaranya. Yang pertama, raw material shaker, mendapatkan bahan mentah untuk diolah atau diproduksi di negara lain. Kedua, market shaker, memperoleh pangsa pasar baru di negara lain. Ketiga, cost minimalizer shaker, mencapai efisiensi biaya karena dengan melakukan investasi memungkinkan biaya produksi menjadi lebih rendah. Keempat, risk minimalizer shaker, perusahaan dapat menurunkan risiko produksi dan penjualan dengan mencari lokasi baru di negara lain. Kelima, profit maximization trade-off with cost minimization, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi biaya produksi yang serendah-rendahnya. Dalam hal ini perusahaan bisa menghindari biaya yang biasa melekat pada pihak ketiga sebagai perantara. Keenam, fund shaker, dalam manajer finance, suatu perusahaan dapat memperoleh pendanaan dengan meminjam bank ketika dapat menunjukkan performa positif terkait penggunaan dana tersebut secara maksimal demi menghasilkan return semaksimal mungkin. Ketujuh, penguatan struktur perusahaan dengan melayani pasar luar negeri. Perusahaan dapat menguatkan struktur perusahaannya
Perusahaan dapat pula menjadi entitas yang kuat dengan memanfaatkan pengetahuan perusahaan mereka di negara lain. Jenis perusahaan multinasional. Yang pertama, perusahaan multinasional yang terdesentralisasi di negara aslinya, yaitu perusahaan yang punya struktur organisasi sendiri. Jadi setiap manajer punya keputusan sendiri seperti menanggapi peluang yang ada tanpa harus izin ke kantor pusat. 2. Perusahaan global terpusat, yaitu perusahaan yang kantor dan manajemennya terpusat. Perusahaan ini mendapatkan keuntungan dengan cara memanfaatkan sumber daya di negara lain yang lebih murah. Ketiga, perusahaan internasional, yaitu perusahaan yang membangun penelitian dan pengembangan atau research and development untuk meningkatkan kualitas, efisiensi produksi dan menciptakan produk baru. Keempat, perusahaan internasional adalah jenis perusahaan multinasional yang menggabungkan metode ketiga perusahaan di atas. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Rizky, yaitu yang investasi. Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Seorang yang berinvestasi disebut dengan investor atau pemahaman modal. Investasi erat kaitannya dengan bisnis, namun di luar itu ada banyak investasi yang tidak terkait bisnis. Ada banyak investasi non bisnis yang belakangan diminati oleh masyarakat dengan tujuan investasi untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki. Tujuan investasi bukan untuk menjadikan seorang investor cepat kaya. Bagaimanapun investasi harus dijalani dengan sabar, komitmen yang kuat, serta tetap tenang ketika pasar berfluktuasi. Tapi bukan berarti investasi tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek. Ada banyak investasi jangka pendek yang juga sangat menguntungkan sama dengan investasi jangka panjang. Jadi investasi itu ada kayak sebuah perjanjian. Ketika kita berinvestasi, perjanjiannya 3 tahun, tetapi di 1 tahun atau 2 tahun ada kendala apapun yang ingin mengeluarkan investasi kita, itu tidak bisa karena kita sudah menjaminkan investasinya itu selama 3 tahun gitu. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.